Halo sahabat soleh dan solehah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Dinar. Nah, di sini Kak Dinar mau ngejelasin sedikit tentang gambar dekoratif. Sebelumnya Kak Dinar mau nanya dulu nih sama sahabat soleh dan solehah, kalian suka gambar gak? Suka ngewarnain gak? Kalau suka, di gambar dekoratif ini kalian bakal ngewarnain, ngegambar, dan juga ngehias. Nah, jadi apa itu Kak Dinar gambar dekoratif? Gambar dekoratif itu adalah gambar yang dibentuk sehingga terlihat cantik, indah, dan menarik. Nah, gambar dekoratif ini biasanya digunakan sebagai hiasan. Misalnya, Soleh dan Soleha ngerasa kayak di kamar aku nggak ada hiasan. Nah, Soleh dan Soleha bisa ngegambar dekoratif, terus hasilnya nanti dipajang atau ditempel di dinding. Nah, gambar dekoratif ini eh, poinnya atau uniknya itu terletak pada motifnya, pada warnanya, dan juga pada garis-garisnya. Nah, jadi gambar dekoratif ini tidak hanya satu warna, tapi boleh berbagai warna. Nah, contohnya di sini Kak Dinar punya gambar kupu-kupu. Nah, di sini contohnya Kak Dinar punya gambar kupu-kupu ya, Soleh dan Soleha. Nah, untuk sayap kanannya, Kak Dinar mau gambar motif lingkaran. Nih, kayak gini. Harus sabar ya, harus hati-hati. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian, di sini Kak Dinar ingin mewarnai sayap luarnya menggunakan warna hijau. Untuk sayap bawahnya, Kak Dinar akan mewarnai menggunakan hijau toska. Nah, kemudian di sayap bawah, Kak Dinar akan menggunakan motif lingkaran membulat seperti ini. Nah, untuk luaran sayapnya akan Kak Dinar warnakan dengan warna kuning. Selanjutnya, untuk yang bermotif ini, Kak Dinar akan menggunakan warna pink tua. Nah, yang terakhir, tubuhnya Kak Dinar akan warnai dengan warna krem. Oh iya, jika Soleh dan Soleha tidak punya krayon, tidak apa. Bisa menggunakan pensil warna, spidol, dan lain sebagainya. Atau jika Soleh dan Soleha memiliki pensil warna, krayon, dan spidol, boleh digabungkan juga kok. Seperti ini hasilnya. Cantik kan? Meskipun dia berbeda warna, tapi hasilnya tetap cantik. Soleh dan Soleha pasti pernah kan ngelihat kupu-kupu. Nah, kalau dilihat langsung, kupu-kupu itu kan banyak motifnya, banyak warnanya, tapi dia itu tetap cantik kan? Meskipun banyak warnanya, meskipun nggak satu warna, nah begitu pula juga dengan gambar dekoratif. Nah, kalau Soleh dan Soleha mau ngegambar dekoratif, kita harus menyiapkan bahan dan peralatannya. Yang pertama, itu kalian harus menyiapkan kertas gambar. Yang kedua, harus ada pensil. Yang ketiga, harus ada pewarna. Bisa krayon kayak yang tadi Kak Dinar gunakan, bisa spidol, bisa pensil warna. Nah, di sini Kak Dinar mau kasih langkah-langkahnya. Yang pertama, Soleh dan Soleha menentukan gambar hewan yang ingin dijadikan gambar dekoratif. Nah, misalnya kumbang, ikan, atau kupu-kupu seperti yang Kak Dinar tadi. Nah, kemudian setelah itu Soleh dan Soleha cari hewan tersebut di majalah atau di koran. Kemudian tempel di kertas gambar. Setelah itu, jiplak gambar yang udah Soleh dan Soleha tempel, kemudian digunting. Hati-hati ya saat menggunakan gunting. Nah, kemudian dari jiplakan itu, Soleh dan Soleha bentuk, mau diberi hiasan seperti apa, atau mau gimana. Nah, itu terserah kalian. Nah, kemudian yang terakhir, diberi warna. Ingat ya, jangan hanya satu warna. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang kupu-kupu ya. Nah, Soleh dan Soleha tahu nggak ciri-ciri kupu-kupu?
Nah, kupu-kupu itu adalah salah satu serangga yang disukai oleh banyak orang karena keindahan sayapnya. Kayak Kak Dinar tadi, Kak Dinar suka kupu-kupu. Soleh dan Soleha suka nggak kupu-kupu? Nah, kupu-kupu itu biasanya hinggap di bunga yang sedang bermekaran. Tapi, tahu nggak kalau misalnya kupu-kupu itu cuma terdiri dari 3 bagian? Hah? Kok bisa? Yang pertama, kupu-kupu itu memiliki bagian kepala. Nah, di bagian kepala itu ada mata, ada mulut, dan sepasang antena yang berfungsi sebagai sensor. Mulut kupu-kupu itu bentuknya tabung yang menggulung, atau kalau Soleh dan Soleha tahu itu seperti belalai gajah. Nah, mulutnya itu berfungsi untuk mengambil sari bunga. Nah, kemudian yang kedua itu ada bagian dada. Bagian dada ini memiliki 6 pasang kaki dan 4 sayap. Nah, di bagian dada itu ada otot-otot. Ototnya itu untuk menggerakkan kaki dan sayap. Kaki dari kupu-kupu itu berfungsi sebagai indera perasa. Nah, yang terakhir atau yang ketiga ada bagian perut. Bagian perut ini terdiri dari jantung, sistem pencernaan, sama organ kelamin. Nah, kemudian kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya ini akan menetas menjadi ulat. Loh, kok nggak jadi kupu-kupu langsung? Enggak, Soleh dan Soleha. Jadi, setelah menjadi ulat, ulat ini akan makan daun. Nah, kemudian ulat ini menjadi kepompong. Nah, kepompong itu ulat yang diselimuti benang. Nah, benangnya dari mana? Benangnya itu dibuat oleh ulatnya sendiri. Nah, setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, begitu sahabat Soleh dan Soleha. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Kak Dinar. Sampai bertemu lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.